Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 3 kelas E3. Bersama saya Maiza Dan saya Isen. Nah, pada podcast kali ini kita berdua bakal ngobrol-ngobrol santai. Tapi pastinya bakal bahas materi yang berbobot juga dong. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu zaman praksara, yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu apa sih? Neolitikum zaman batu baru. Neolitikum dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu dan ditandai dengan revolusi Neolitikum, yaitu peralihan dari gaya hidup berburu pengumpul ke gaya hidup berpemukiman tetap dan berkebun pertanian. Manusia mulai mengembangkan pertanian, memelihara ternak dan membuat alat-alat pertanian seperti kapak persegi. Permukiman tetap berkembang dan manusia mulai membentuk komunitas yang lebih besar. Pada masa ini, manusia juga mulai membuat alat-alat dari bahan-bahan baru seperti kayu, tulang, dan tanduk. Periode Neolitikum juga melihat kemajuan dalam pembuatan keramik, pembangunan permukiman yang lebih besar, dan perkembangan keahlian dalam pengolahan logam. Di zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah zaman yang sudah terjadi semacam revolusi kebudayaan gitu, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Nah, zaman Neolitikum ini terjadi pada tahun 8000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada periode ini udah bisa disebut sebagai masa bercocok tanam karena manusia praksara zaman dulu udah berpindah dari pola food gathering ke pola food producing, alias membuat makannya sendiri. Nah, zaman Neolitikum ini juga mencakup ruang waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Nah, jadi kamu tahu nggak, Zah, ciri-ciri zaman Neolitikum itu kayak gimana sih? Buat ciri-ciri di zaman Neolitikum ini udah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama, para manusia purba ini udah mulai tinggal menetap, nggak lagi berpindah-pindah. Kedua, mereka juga udah mulai bisa bercocok tanam selain berburu. Ketiga, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, kalau mereka udah mulai bisa menghasilkan makanannya sendiri atau food producing. Yang keempat nih, peralatan yang mereka gunakan juga udah mereka asah sampai halus. Contohnya di sini ada kapak lonjong dan kapak persegi. Selain itu, masyarakat di zaman ini juga udah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. BTW, aku udah sebutin kalau masyarakat di zaman ini tuh udah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu apa sih, Sen? Kalau animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami sebuah benda. Nah, kalau dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai hal gaib dan dianggap bersifat suci. Gitu, Zah. Oh, gitu. Oke, lanjut ya. Kita bakal bahas manusia pendukung yang ada di zaman ini. Nah, di zaman ini udah ada jenis manusia Homo sapiens. Nah, ini Zah contohnya. Udah kamu sih, Sen? Ya enggak lah, aku kan manusia seutuhnya. Buat siapa tuh? Buat kamu dong. Lanjut ya, aku bakal bahas tentang hasil kebudayaan di zaman ini. Ya. Nah, secara garis besar, hasil kebudayaan zaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kapak persegi. Nah, kapak persegi ini biasanya berbentuk persegi panjang atau kadang juga ada berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar disebut beliung atau cangkul, sedangkan yang kecil disebut turah atau tatah. Penyebarannya banyak ditemukan di kepulauan Indonesia bagian barat, kayak Sumatera, Bali, Jawa gitu. Yang kedua ada kapak lonjong. Ya. Bentuk alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai, sedangkan bagian ujung yang bulat diasah hingga tajam. Kapak lonjong yang besar sering disebut Wilden tail, sedangkan yang kecil dinamakan Klein tail. Nah, kalau kapak persegi tadi kan penyebarannya di Kepulauan Indonesia bagian barat. Ya. Kalau kapak lonjong ini penyebarannya di Kepulauan Indonesia bagian timur, seperti Seram, Minahasa, Papua gitu. Oh ya, sebelum lanjut kita sudah ada nih contoh kapak lonjong dan kapak Ya. persegi yang kita buat sendiri. Nih, Zah. Nah, ini yang kapak lonjong ya, teman-teman. Ini kapak persegi. Fungsi keduanya hampir sama, digunakan sebagai alat mencangkul dan bercocok tanam, atau sebagai benda upacara dan benda kubur. Selain dua alat itu tadi, ada juga beberapa hasil peninggalan zaman ini yang lain. Nah, yang pertama tuh ada gerabah. Apa sih itu gerabah? Gerabah adalah kerajinan tangan yang pembuatannya diaduk hingga memiliki tekstur yang padat. Nah, bentuk dari gerabah ini juga mirip sama peralatan dapur yang ada di zaman sekarang. Nah, contohnya tuh piring, terus cobek gitu. Yang kedua ada pakaian yang terbuat dari kulit kayu atau serat kayu.
Nah, pakaian ini dibuat karena masyarakat zaman dulu udah merasa dingin nih. Nah, saat malam hari sehingga membutuhkan pakaian untuk menghangatkan badannya. Yang ketiga ada perahu yang digunakan untuk mobilisasi yang terbuat dari pohon. Mereka membuat bagian luarnya dulu, kemudian bagian dalamnya. Jadi dengan dibuatnya perahu ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di zaman dahulu sudah berkembang pesat. Oke, pembahasan kita mengenai peninggalan-peninggalannya udah jelas ya. Pada periode ini, manusia mulai mengambil langkah yang besar dalam mengubah cara hidup mereka dan merupakan periode yang penting dalam sejarah. Setuju banget. Kita bisa terus belajar nih dari penemuan-penemuan mereka zaman dulu buat memahami perjalanan panjang manusia dalam mencapai peradaban yang kita miliki saat ini. Cara hidup mereka di zaman dulu ini jadi patokan dasar buat peradaban manusia selanjutnya ya. Ya. Wah, nggak kerasa nih, kita udah bahas banyak banget tentang zaman Neolitikum ini. Ya. Mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, manusia pendukungnya, cara hidupnya, peninggalannya, dan bukti penemuannya. Gimana nih Sen, menurut kamu zaman Neolitikum ini? Seru banget sih, kita jadi tahu gimana perkembangan kehidupan manusia zaman dulu di zaman Neolitikum. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita mengenai zaman Neolitikum kali ini. Sebagai penutup, mari kita bersyukur atas warisan luar biasa yang mereka tinggalkan dan gunakan pengalaman mereka untuk inspirasi kemajuan dunia yang lebih besar lagi. Kami mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami kali ini. Kami harap topik bahasan yang kami bawakan bisa jadi wawasan untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Mari bersama-sama mengejar pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Tungguin ya podcast kita yang lain. Sampai ketemu lagi. Dadah. Food catering ke pulang food catering. Itu kayak gimana sih? Kita ada perahu digunakan untuk mobilisasi. Oh ya. Terbuat dari pohon. Yang stop. Yang ketiga ada perahu yang dibuat. Oh ya. 1, 2, 3. Yang ketiga ada perahu terhadap terhadap benda aji ada di zaman Neolitikum ini. Sedangkan Langsung, yo. yang kedua ada apa? Ada juga beberapa hasil peninggalan zaman ini yang lain. Kan tulis aja. Yang pertama yang terbuat dari wes kat kehidupan manusia zaman dulu di zaman Neolitikum ini. Enggak apa? Aku enggak lihat tuh. Zaman Neolitikum ini. Mobilisasi yang terbuat. Nganggo titik lho enak. Mobilisasi ada mobilisasi. Mobile Legend bisa. Kami harap apa ini ya? Kami mewakili. Kan. Pak, Udah di sini. aku cuma nyari bagian ini mana. Kami ucapkan Cut gitu aja. kata. Nah, ini Mulai lagi, dadah.